Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari sepeda ontel. Senja hari itu begitu indah. Apalagi ditambah dengan adanya serombongan pengayuh sepeda ontel berpawai ria melewati alun-alun kota. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Masing-masing orang membawa satu sepeda. Tidak ada yang membonceng. Para pengendara sepeda begitu menikmati apa yang mereka lakukan. Kepada pengguna yang lain, mereka mengumbar senyum. Mereka bersenyum riang kepada yang mereka sapa, kepada yang mereka lewati. Bahkan ketika berpapasan dengan pejalan kaki, ada beberapa pengendara sepeda ontel yang turun dan memberikan sekuntum bunga. Para pengayuh sepeda ontel ini tidak mempermasalahkan perbedaan yang sangat mencolok antara mereka dengan para pengendara mobil maupun pengendara motor. Dengan sudut pandang umum, kita akan langsung memberikan hukum bahwa pengayuh sepeda ontel adalah orang miskin dan hidupnya serba kekurangan. Sebaliknya, para pengendara berbahan bakar tersebut merupakan orang kaya dan kehidupannya pun bahagia. Paling tidak, itulah hukum yang melekat dalam benak kita secara umum. Di tengah keramaian para pengendara sepeda ontel, tercetuk kalimat sederhana dari lidah mungil seorang gadis belia. Usianya sekitar 6 tahun. Ia begitu asyik memerhatikan para pengendara sepeda ontel. Matanya nyalang menerobos ramainya jalan raya. Anak ini begitu menikmati pemandangan yang jarang sekali terjadi seperti ini. Dalam keasyikannya itu, ia menanyakan sesuatu kepada orang tuanya. "Ibu, apakah mereka tidak capek mengayuh sepedanya yang butut itu?" Sang ibu memerhatikan anaknya dengan wajah teduh dan penuh sayang. Sang ayah kemudian membelai rambut sang anak sembari berucap, "Anakku, mereka sebenarnya sangat bahagia. Dan kebahagiaan itu mampu mengalahkan rasa capek. Meskipun sepeda mereka butut, mereka tidak mempermasalahkan itu." Sang ibu kemudian menambahkan, "Betul anakku, saat kita bahagia, rasa lelah, rasa capek, rasa bosan tidak akan ada rasanya." Sahabat, betul kata orang tua gadis kecil mungil itu. Kebahagiaan bisa mengalahkan rasa capek. Kita sering menyaksikan seorang guru yang mengajar dari pagi sampai sore. Setelah itu, sesampainya di rumah, ia masih harus melakukan banyak aktivitas lain. Mencuci baju, mencuci piring, dan seterusnya. Apakah mereka tidak capek? Mereka tidak capek, sebab mereka bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, ada orang dengan gaji besar, tetapi selalu merasa kurang. Ia selalu dicekam kegelisahan, ketakutan, dan kepanikan. Hal ini terjadi karena ia tidak bahagia dengan pekerjaan dan hartanya. Ia tidak menikmati apa yang sedang dilakukannya dan dirasakannya. Pada saat yang sama, orang yang penghasilannya rendah atau penghasilannya tidak sebanyak seperti orang itu, tetapi kehidupannya justru sangat bahagia. Keluarganya tenang, anak-anaknya sehat, dirinya pun riang, bisa bersenda gurau dan bisa bercengkrama dengan orang lain. Hal ini karena ia bahagia dengan harta dan pekerjaan yang dimilikinya. Ia sangat menikmati apa yang ada di hadapannya. Ia mensyukuri apa yang dimilikinya. Sahabat, masihkah harus dijelaskan kekuatan kebahagiaan ini? Maka, mari kita mengubah paradigma atau sudut pandang kita tentang hidup dan apa yang sedang kita lakukan. Mari kita menumbuhkan kebahagiaan pada apa yang ada pada diri kita. Mari kita menghargai, mensyukuri, dan berbahagia atas apa yang kita lakukan. Untuk sampai pada kebahagiaan seperti ini,
atau paradigma seperti ini, diperlukan bekal dan motivasi dari dalam diri kita. Bekal tersebut adalah kelapangan, ketenangan hati, dan kerendahan hati. Sedangkan motivasi tersebut adalah pikiran positif dan perasaan positif atas apa yang kita miliki, kita hadapi, dan kita lakukan. Hidup ini senyatanya sungguh indah dan memesona. Tergantung kita saja bagaimana sudut pandang kita dan bagaimana perasaan kita membaca dan melihat kehidupan itu. Tatkala kebahagiaan telah menyublim dalam diri kita, perjalanan kehidupan sungguh menyenangkan, sungguh ringan, dan sungguh mudah, sekaligus indah. Pernik-pernik kehidupan membuat kita kian bersemangat. Berbagai karakter yang ditampilkan selalu memberikan pelajaran kepada kita. Berbagai hal yang kita temui menjadi kekuatan untuk kita susun menjadi kekuatan yang lebih besar lagi. Dan kita pun dengan senang hati bisa berselancar mendalami setiap karakter, keindahan, dan fenomena tersebut. Tujuannya adalah agar kita semakin memahami siapa diri kita. Begitupun kita memahami kehidupan kita. Kebahagiaan itu lebih pada masalah pikiran dan perasaan kita. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, sekali lagi, kitalah penentunya. Maka dari itu, denyar-denyar semesta yang terjadi dimanapun, detak-detak kehidupan yang sedang berlangsung, bahkan di dalam diri kita, haruslah kita sikapi dengan bijak, dengan tenang, dan dengan ikhlas. Dari ini, dari sini, dan dari saat ini pula, kebahagiaan akan membaluri diri kita, kehidupan kita. Sahabat, di sini kita juga belajar, sekaligus ditantang untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kita akan memilih bahagia dan tenang dalam kehidupan yang sementara dan sebentar ini, atau sebaliknya, kita memilih kesengsaraan, ketertekanan, dan kegelisahan dalam hidup. Mari kita putuskan memilih hidup bahagia atau sebaliknya. Mari kita putuskan memilih hidup nyaman atau hanya mementingkan ego kita. Saat kita bahagia, seharusnya kita nyaman. Kalau kita memamerkan kebahagiaan, hei saya bahagia, hei aku baik, tapi hati kita tidak nyaman, sebenarnya saat itu kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika pikiran kita dan hati kita nyaman. Kenyamanan itu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang seolah-olah tak terbatas. Apapun tampilan fisik tidak akan berpengaruh pada kenyamanan. Karena kenyamanan itu bermula dari perasaan kita. Dan perasaan itu sangat murni, sangat asli. Perasaan yang seperti itu adalah ilham langsung dari Sang Maha Kuasa. Sekali lagi, mari kita memilih hidup bahagia dan nyaman, atau hidup hanya mengandalkan gengsi dan pengakuan orang lain. Kita yang memutuskan. Semoga hikmah dari sabda ondel di atas membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri kita, lingkungan kita, dan kehidupan kita. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.